Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Kementerian Agama RI, Siddik Sisdianto memberikan pembinaan kepada ASN MAN 2 Kota Kediri. Kegiatan itu dipusatkan di Aula Abbas Sofwan, MAN 2 Kota Kediri, Jalan Letjen Suprapto nomor 58 Banjaran, Kecamatan Kota Kediri, Jumat 14 Juni 2024. Kedatangan Direktur KSKK Madrasah Siddik Sisdianto didampingi Kasih Penma Kemenak Jatim disambut antusias oleh keluarga besar MAN 2 Kota Kediri. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Mat Sanewa untuk terus meningkatkan prestasi dan kualitas SDM madrasah. Hadir dalam kegiatan tersebut Moh Koyim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Kepala Madrasah MAN 2 Kota Kediri, Waka, perwakilan komite dan pengawas madrasah. Saat tiba di MAN 2 Kota Kediri, Direktur KSKK Madrasah Siddik Sisdianto disambut meriah oleh Paskibra, PKS, OSIS, Duta Madrasah yang diiringi lantunan sholawat dari tim Hadroh MAN 2 Kota Kediri. Sebagai bentuk penghormatan atas kehadirannya, Direktur KSKK Siddik Sisdianto di halaman madrasah, siswa juga memberikan pengalungan serban kepada Dirjen Pendis Kemenak RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang Bapak Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia di MAN 2 Kota Kediri. Madrasah Nasional, Madrasah Pelopor Riset Nasional. Tahun pelajaran 2023-2024. Di sebelah kiri ini merupakan... Selain memberikan pembinaan, penguatan implementasi kurikulum merdeka menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia, Dirjen Pendis Kemenak RI, Siddik Sisdianto juga meresmikan masjid di MAN 2 Kota Kediri yang ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian rehabilitasi Masjid At-Taqwa. Direktur KSKK dan rombongan juga sempat berkunjung untuk melihat lingkungan madrasah. Direktur KSKK juga memberikan apresiasi pada lingkungan belajar di MAN 2 Kota Kediri. Tahun lalu, madrasah kami juga mendapatkan Golden Ticket Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selanjutnya Bapak, di sebelah kanan ini adalah daftar lulusan yang diterima 95%-nya di perguruan tinggi negeri tahun pelajaran 2023-2024. Dan tahun lalu madrasah kami kelas yang mendapatkan Golden Ticket di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pak Direktur, di sebelah sini merupakan gedung lokal B yang di lantai bawah ada 4 ruangan lab komputer dan di lantai atas digunakan sebagai ruang kegiatan belajar mengajar sebanyak 4 kelas, Bapak. UIN Senakal, UIN Malang, ada Fakultas Kedokteran juga. Kemudian Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI, Siddik Sisdianto bersama tamu undangan meninjau secara langsung sarana prasarana madrasah, kegiatan ekstrakurikuler siswa, beragam prestasi siswa mulai dari Expo Mansani Digital Kreatif, kewirausahaan yang dikelola unit usaha siswa, kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR, penyelamatan siswa dengan mengangkat tandu, musik band, Expo Karya dan prestasi Kir An-Nahl di depan lab biologi. Melihat Ma'had Putra yang bersih dan sederhana. Melihat Kampung Osim dan Ma'had Putri yang bersih yang terkelola dengan baik. Melihat pengelolaan lab fisika dan kimia, ekstrakurikuler olahraga voli, futsal dan drum band, atraksi yel-yel pramuka, hingga kesenian tari teater dan melihat ruang kelas foto-foto zaman dahulu. Full anak-anak digitalisasi laporannya bisa silakan.
juara Mayres kemarin yang diwakili oleh kakak kelas kami. Main dua Kudus ya. Ketemu Sak Papalah itu. Saya tim dulu. Kemarin dapat 1,5 dari ethnic clear. Selamat saya, selamat. Susah kalau uji lab dikoordinatori oleh seorang profesor uji sampelnya orang juga kita kasih software, tapi kan bisa sampai berhasil mendapatkan ini. Saat ini kan banyak sekali pasien diabetes mellitus tipe 2 Pak yang memeriksakan kondisi mereka itu ke rumah sakit ketika sudah kronis. Kita menginovasikan untuk membuat pendeteksi awal sehingga pas kita mau ke rumah sakit itu sudah nggak mengalami kronis dengan indikatornya itu sereaktif protein. Nah, sereaktif protein ini jadi nanti si salivanya dan beberapa reagen nanti diteteskan ke ujung-ujung lengannya. Saliva, kemudian berubah warna atau iya, indikatornya nanti berubah warna. Sukses ya. Ini anunya piala-piala dia selama cuman itu sampai mengumpulkan ada 20-an ya. Berapa kemarin? Partner sampai sakit-sakit. Sukses. Baik Pak Direktur, mari kita lanjutkan. Dulu nulis ijazah Pak Dede. Terima kasih banyak Pak. Ini merupakan gedung SDSN. Betul Bapak. Jadi asrama ini menampung sebanyak 110 santri yang setiap harinya memiliki berbagai macam program dan kegiatan unggulan. Pembina dari santri Asrama Siswa Putra Darul Ilmi Mandua Kota Kediri. Ya, jadi di depan sini juga ada beberapa program unggulan. Dari 26 ekstra yang ada di Mandua Kota Kediri. Benar Bapak, jadi 26 difasilitasi langsung oleh Bapak Kepala Madrasah. Mereka siswa-siswi Mandua Kota Kediri diberikan fasilitas yang memiliki minat bakatnya. Pasukan Semangat Remaja Kibar Bendera. Dari kir Bapak. Jadi tadi ekstra kir yang memiliki banyak sekali prestasi akan diberikan fasilitas untuk dipajang di ruang balikir ini. Madrasah kami menjadi madrasah riset pelopor nasional. Dan di sebelah kanan ini adalah ruangan tenis meja. Di sebelah kanan sana masih terdapat Adalah metode isolasi, yaitu metode cara cepat belajar. Ini ada 5 jilid untuk membantu para santri memperdalam isolasi. Dan ini demonstrasi dari kami. Iku sitatu asya'a ono 6 biro-biro suwiji-wiji rupane anniyatu niat ainda waslul wajahi ing dalam nalikane basa wajah wa waslul wajahi lan basa wajah wa waslul yadaini lan basa wajah lan basa tangan loro. Mulatinya fardunya wudhu itu ada 6. Pertama membasuh wajah, niat ketika membasuh wajah, kedua membasuh wajah ketika membasuh kedua tangan. Dua Kota Kediri. Apabila sewaktu-waktu diberlakukan perluasan bisa dilokasikan di lahan kosong ini Bapak. Musik dan juga tarian.
minat bakat siswa di bidang bela diri. Sebagai kegiatan-kegiatan madrasah ataupun ekstra badminton juga di aula PDAM sini. Betul. Dan di sebelah kanan sana kan deret kelas yang biasa digunakan untuk kelas 10. Di deret sebelah sini digunakan untuk kelas 11. Untuk menjadi pramuka sejati, disiplin adalah nafasku, Trisakti adalah janjiku, rasa dharma landasan hidupku akan ku junjung selalu. Oke. Cahaya lilin bertabur bintang. Cakep. Lampunya mati, kami nyalakan. Asik. Untuk hadirin yang sudah datang, assalamualaikum kami aturkan. Turun besok. Untuk mengembangkan siswa-siswinya seperti itu. Di sebelah kanan ini ada deret kelas 11 MIPA, IPS. Jadi nggak ada perubahan. Iya betul, tahun 91 sejak zaman PGA. Ini berarti angkatan saya. Di sebelah kanan ini juga ada tempat istirahat Bapak Ibu guru. Terus kebakar. Ini zaman saya sekolah. Dan juga komunitas English seperti itu. Bisa nggak ini karya-karya itu menjadi Ya, kita bersyukur ya. Jadi Madrasah Al-Ihsan Negeri 2 Kota Kediri betul-betul menjadi sebuah mercusuar madrasah di Indonesia, bahkan sekolah di Indonesia. Prestasi akademik kami yang menempati top 1000 Indonesia, sekolah, madrasah, juga riset kami yang sudah ke nasional dan sebagainya. Tentu kami bersyukur dan bangga Pak Direktur memberikan apresiasi yang luar biasa seperti ini. Ada ulasan khusus tadi betapa bahwa MAN 2 ini juga semacam pilot project begitu ya. Bagaimana nilai tawar yang nanti akan diberikan untuk masyarakat? Ya, deklarasi langsung yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa networking yang kita bangun, kemudian kerjasama yang kita bangun, kolaborasi yang kita bangun terapresiasi oleh beliau. Dan itu sudah terbukti menghasilkan lulusan-lulusan kita yang memang berkualitas ya, yang di perguruan tinggi negeri begitu masif, 95% lebih bahkan. Dan anak-anak kita berada di posisi-posisi yang di kampus-kampus yang sangat bagus, di jurusan-jurusan dan fakultas yang sangat bagus. Baik, terakhir untuk himbauan harapan terutama
sama ini komitmen juga yang dibangun terus oleh MAN 2 untuk masyarakat Kediri? Sekolah itu agen of change. Jadi sekolah madrasah tidak boleh gagal menjadi peran merubah peradaban. Jadi yang menjaga peradaban kita yang baik adalah madrasah, sekolah. Juga bagaimana melakukan transformasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa adaptasi dengan perubahan kita. Yang akan bertahan ke depan bukan yang kuat, bukan dinosaurus, tapi yang bertahan ternyata kupu-kupu, karena kupu-kupu mampu melakukan adaptasi secara baik. Kupu-kupu sampai hari ini bisa bertahan dan makin variatif. Yang kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa survive tentang perubahan yang pesat seperti itu. Seremoni pembinaan penguatan implementasi kurikulum Merdeka menuju Madrasah Maju, Bermutu dan Mendunia untuk ASN Guru MAN 2 Kota Kediri di Aula Abbas Sofwan disambut dengan tampilan nasyid siswa MAN 2 Kota Kediri. Kegiatan pembinaan penguatan implementasi kurikulum Merdeka diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan langkah yang ringan dan hati yang lapang serta dalam kebahagiaan. Marilah kita buka acara ini dengan Ummul Quran. Ila hadirnya solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب
منا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الكرامة جميع أولياء الله. الفاتحة. Acara selanjutnya sambutan dan laporan pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nur Salim, MPDI, disilakan. Kepala Madrasah MAN 2 Kota Kediri Nur Salim dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI Sidik Sisdianto di MAN 2 Kota Kediri. Lebih lanjut, Kepala Madrasah menjelaskan capaian prestasi akademik dan non-akademik yang diraih siswa maupun guru MAN 2 Kota Kediri. Terakhir, Nur Salim berharap kehadiran Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI Sidik Sisdianto mampu memberikan pencerahan dan wawasan bagi warga madrasah. 1,5 tahun. Saya tahu persis perjuangan beliau di Kemenak RI, luar biasa, dan alhamdulillah sekarang punya tagline baru, Madrasah Maju, Bermutu, Mendunia. Tepuk tangan. Insya Allah madrasah kita juga ikut menyumbangkan prestasi itu. Kita punya budaya, selalu ada yang kuliah di luar negeri, dan tadi saya tunjukkan bahwa Febiarta insya Allah tahun ini selesai mendapat kesempatan kuliah di Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut Maryland, Amerika. Ini satu kebanggaan untuk kita semua. Pak Dir, mohon izin bahwa MAN kita ini adalah MAN akademik, maka kami support di bidang akademik. Prestasi akademiknya kami ranking 151 dari 23.000 SMA MA se-Indonesia LTMPT. Kami ranking 20 MAN se-Indonesia, kami ranking 3 di Jawa Timur. IC, Malang, MAN 2 Kota Kediri. Alhamdulillah. Untuk prestasi non-akademik, kami rata-rata bisa mengoleksi di atas 150 penghargaan, dan setiap tahun kami baca di depan, dari tahun ke tahun selalu berganti. Yang berminat masuk di MAN 2, Pak Dir, mohon izin, itu rata-rata pendaftar 1.800. Daya tampung kami, pagu kami hanya 432. Tahun ini kami tambah, kemarin itu yang daftar melalui jalur afirmasi luar biasa banyak. Biasanya nggak lebih dari 10, tahun ini lebih dari 100. Maka kami tambah 1 prosedur untuk bisa mengakomodir mereka dan anak-anak yang pinter tetap mendapatkan kesempatan belajar di madrasah tercinta. Madrasah ini ada keunikan lagi, Pak Dir, di samping riset dan sebagainya. Kami sudah menerapkan madrasah ramah anak, walaupun mungkin tidak punya label, karena kami tidak pakai tata tertib, Pak. Akabit ini madrasah tanpa tata tertib sudah 4 tahun. Anak-anak masuk tiap hari kita pantau, kalau ada yang terlambat kita rekod saja, 3 kali terlambat orang tua kita undang untuk tabayun kenapa terlambat. Suatu contoh seperti tadi yang menyambut Pak di depan yang hormat tadi, namanya Mat Berantas, Pak. Di sini ada sungai Berantas, berantas itu namanya Mat Berantas. Beberapa kali terlambat, saya tanya, Mat, kenapa kamu terlambat terus? Saya masih merawat ibu, Pak. Ibunya stroke, tiap hari masih memandikan. Jadi kita nggak mengejar, nggak menyalahkan, ada problem yang dihadapi anak-anak kita. Jadi tanpa tata tertib, anak-anak sudah bisa tertib. Kemudian untuk Jumat pagi, tadi yang doa itu biasanya imam istighosahnya berkolaborasi dengan saya sendiri. Jadi untuk anak-anak memberikan motivasi, kultum, sehingga sinergi antara para guru dan anak-anak berjalan dengan baik. Kami sangat berharap motivasi, arahan, bimbingan, dan dukungan yang lain dari Pak Direktur. Semoga madrasah ini tidak berhenti di dalam kepemimpinan saya. Saya tinggal 1,5 tahun, Pak Direktur. Terus istiqomah, terus bagus dan makin bagus memberikan layanan pada umat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Direktur di sela-sela kepadatan. Saya nggak kebayang, Pak Dir, ujian terbukanya terus semangat, terus kediri. Semoga Pak Dir dan keluarga sehat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Bapak Haji Muhammad Qoyim SAGM Fil.I. Waktu dan tempat disediakan. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri Muhammad Qoyim dalam sambutannya mengapresiasi prestasi yang diraih MAN 2 Kota Kediri di bawah kepemimpinan Kepala Madrasah saat ini. Menurutnya, capaian ini merupakan wujud kekompakan hasil kerjasama guru pendidik, komite, dan kepala madrasah.
Ia berharap capaian prestasi di bidang akademik maupun non-akademik terus meningkat sehingga mengharumkan nama madrasah. Bahwa madrasah Kina ini teman-teman kompaknya luar biasa. Kami pernah ngopi Pak Direktur malam-malam jam 11:30. Kami mencoba mampir ke madrasah ini. Ternyata waka-waka ini di masjid Itikaf. Ternyata waka ini. Terus kadang-kadang keliling Bapak, kami kebetulan nggak ingin datang, cuman kami kepingin ngopi sambil ngerokok itu Pak Direktur. Ternyata teman-teman waka ini kayak kita lihat lupa dengan istrinya masing-masing. Setelah kita evaluasi, kita analisa, ternyata luar biasa menjadikan madrasah yang semakin baik. Kalau puasa tidak hanya waka-waka yang hadir, tapi banyak guru-guru yang tirakat di situ. Makanya wajahnya agak kurus-kurus ini gara-gara tapi dengan wajahnya yang kurus-kurus ini, tapi otaknya luar biasa cemerlangnya. Mudah-mudahan dengan datang Pak Direktur, dengan Pak Kabid sebagai motivasi kita untuk semakin semangat untuk mengembangkan madrasah. Beliau beberapa bulan terakhir mau pensiun. Kami yang susah nyarinya nanti pengganti beliau, karena model beliau itu model sakera di awal. Nah, dia itu modelnya model kayak keren, tapi aslinya belum, tidak. Karena teman-teman dari guru-guru ini diajak ngomong dengan santai bebas dengan beliau. Pendekatan emosionalnya luar biasa, pendekatan secara religiusnya juga luar biasa. Oleh karenanya mohon dibantu Pak Direktur untuk penguatan kepada anak kami atau guru-guru kami yang Abdiman 2 ini. Kedatangan Pak Direktur ini sebagai rahmat untuk kami selaku di daerah. Kemarin kami didatangi oleh direktur di pondok pesantren sini atau madrasah sini, ternyata banyak ratusan anak yang kepingin mondok tapi tertolak gara-gara fasilitasnya kurang Pak Direktur. Barangkali dengan datangnya Pak Direktur memberikan support kepada kami, kedepannya anak-anak yang ingin mondok di madrasah ini semakin banyak bisa kita tampung. Itu harapan kami demikian, karena dari beberapa teman ini potensinya luar biasa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memberikan support kepada anak yang mondok di sini. Modelnya sudah kayak bunyai-bunyai yang senior begitu Pak. Tapi mohon dibantu, disupport. Barangkali pondok tempat-tempat anak-anak yang mungkin di sini nanti diberikan support oleh Pak Direktur, sehingga semakin banyak anak-anak yang termukim di sini. Pendidikan Iman 2 itu luar biasa, karena anak saya di sana gitu katanya. Di Palembang juga demikian. Kami pernah datang ke NTB, NTT juga mengatakan demikian. Itu bukan karena kami ngeluh madrasah ini, bukan, tapi itu fakta yang kami alami ketika kami berkunjung dalam rangka pelaksanaan MTQ nasional ada di sana. Barangkali dengan datangnya Pak Direktur sebagai langkah awal dan langkah terakhir untuk memaksimalkan pendidikan kita, baik sarana maupun kualitas yang dibangun oleh teman-teman di madrasah ini. Kediri ini alhamdulillah Pak Direktur dan Pak Kabid, Man 2 ini luar biasa, dan ini disusul oleh Man 1 sudah mulai kondusif dan sudah mulai agak bergeliat untuk mengembangkan pendidikannya. Pembinaan penguatan implementasi kurikulum merdeka menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Siddiq Sestianto, FPD. Disilakan dengan segala hormat.
Dalam pembinaan implementasi penguatan kurikulum Merdeka, Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI Sidik Sisdianto meminta agar madrasah dikelola dengan baik dan profesional. Menurutnya, seiring berjalannya waktu, madrasah kini berkembang dan makin mendunia. Sidik Sisdianto menuturkan, untuk membangun ekosistem madrasah yang hebat dan bermutu, perlu menciptakan suasana yang nyaman di lembaga pendidikan. Menurutnya, Mandua Kota Kediri sudah menerapkan implementasi pendidikan tersebut. Di kesempatan itu, Direktur KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kemenak RI Sidik Sisdianto juga berbagi cara bagaimana mewujudkan madrasah yang hebat. Setidaknya menurut dia terdapat 4 cara untuk menciptakan itu, yaitu teamwork, network, collaboration, dan innovation. Akhir bulan ini sudah ditandatangani Pak Menteri sebelum beliau kemarin berangkat ke Arab Saudi, dan makanya kita nanti nggak perlu ngomongin ini kurikulum Merdeka, nanti biarlah Pak Basit dan tim yang akan bicara itu. Hanya saya mengingatkan kan ke kurikulum, tapi kalau diikut kan nggak mau. Kalau yang ikut kemarin uji keterbacaan pasti bunyinya bukan kurikulum Merdeka, karena diskusi kami dengan para staf ahli saat itu, ada Pak Tatang sekarang, kita bilang kalau kurikulumnya Merdeka berarti kurikulum sebelumnya itu banyak semua. Kurikulum sebelumnya itu kurikulum sebelum Merdeka atau kurikulum tidak Merdeka, nah, maka menjadi kurikulum nasional secara umumnya, walaupun di dalamnya masih kurikulum Merdeka. Kan intinya kurikulum Merdeka itu tujuannya itu kan mewujudkan pembelajaran yang bermakna, efektif, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta mengembangkan cipta rasa karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dan inti dari kurikulum itu kan sekarang fokus pada peserta didik. Jadi di sana intinya ada pengembangan tentang ketakwaan, keimanan, kemudian yang kedua fleksibilitas, yang ketiga berfokus pada muatan yang esensial, dan itu nanti bagiannya Pak Basit. Karena direktur nggak boleh banyak-banyak tahu tentang semua hal. Itu namanya palu gada. Itu sepakat. Apa lu mau gua ada, palu gada. Dan kita akan meluncurkan insyaallah kurikulum RA dan madrasah itu di akhir bulan ini, sebelum ada rakor para kepala bidang di NTT. Itu apa Pak? Selain ND, Labuan Bajo. Bapak sekalian, saya begitu masuk melihat aura Mandua Kota Kediri ini luar biasa. Selama ini saya hanya mendengar tentang kehebatan Man Kediri, terutama terkait dengan penelitian atau risetnya anak-anak, itu sudah luar biasa. Dan saya baru melihat, dan istri saya termasuk senang karena melihat bagaimana teman-teman di sini mengapresiasi potensi minat bakat peserta didik begitu luar biasa. Ada 26 ekstrakurikuler. Jadi kalau setiap bulan 1 itu sudah kurang itu waktunya. Satu kegiatan per satu ekstrakurikuler itu sudah kurang. Jadi kalau Pak Nur Salim kemudian lebih sering di luar, ya kita bisa memaklumi, karena ya, beliau termasuk kepala madrasah berprestasi dan punya potensi, sehingga harus ikhlas sering dipanggil Kemenak Kota, Kemenak Provinsi, dan teman-teman di
Kementerian Agama Pusat ya untuk nyusun ini, pedoman ini, juknis ini, juklak ini dan lain sebagainya untuk best practice dan seterusnya. Saya melihat suasana nyaman sudah tumbuh dan berkembang di Man 2 Kota Kediri. Saya itu sering berpartner dengan Pak Gio datang ke beberapa madrasah. Pak Gio selalu hafal bahwa saya selalu ketika pertama ke madrasah itu mengingatkan untuk bagaimana kita menciptakan suasana nyaman di madrasah. Karena suasana nyaman adalah modal dasar atau hal yang paling fundamental kalau kita mau membangun madrasah hebat, madrasah sehat, madrasah yang secara tata kelola bagus, kemudian madrasah yang punya visi bagus. Itu harus pertama diawali dari suasana nyaman. Karena dari suasana nyaman itu muncul energi positif, dan dari energi positif itu banyak hal bisa dikerjakan karena tidak ada sangka-sangka, tidak ada prasangka buruk. Yang ada adalah prasangka baik, bahwa semua yang terlibat warga madrasah itu orang-orang hebat. Semua warga madrasah mempunyai potensi. Nah, ini penting. Jadi di awal saya jadi direktur, saya mengatakan ke teman-teman di direktorat, minimal kita ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem atau tata kelola lembaga yang baik, yang bagus. Yang pertama adalah teamwork. Pak Nur sudah lihat jam, tenang Pak Nur, 10 menit lagi maksimal. Dan 4 hal yang tadi saya sampaikan sesungguhnya ini sudah menjadi hal yang tradisi baik yang sudah dijalankan di Man 2 Kota Kediri. Tanpa uluran tangan atau bantuan pemerintah pusat, itu nyatanya beberapa bangunan bisa berdiri, beberapa program juga bisa lancar. Itu kan karena sinergi yang baik tadi. Satu, yang kedua mampu memaksimalkan, kalau bahasa entrepreneur, bahasa pengusaha itu mengkapitalisasi. Kesannya jelek, tapi mengkapitalisasi itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk seorang pemimpin. Maka para kepala madrasah itu kan salah satu kompetensinya adalah kompetensi entrepreneur. Jadi dia mampu melihat peluang, dia mampu membaca tanda-tanda. Jadi ini 4 hal yang kecil sedikit tapi mungkin sudah diterapkan oleh Pak Nur Salim dengan bahasa yang lain, dengan gaya yang lain. Sebelum saya menutup, saya ingin mengatakan bahwa ekosistem di madrasah itu seperti metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu itu diawali dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ulat itu seperti ibu bapak guru. Jadi ibu bapak guru akan memilih menjadi ulat sutra atau ulat bulu yang gatel. Gateli itu lebih dari gatel, Bu. Jadi kalau bahasa di tempat saya itu sama dengan brengsek lah. Jadi kalau bapak guru ini sering datang terlambat, lebih mengedepankan hak dibandingkan kewajiban, administrasinya kacau balau, tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anak. 4 parameter ini aja sudah sederhana itu. Ibu bapak sekalian sudah memilih menjadi ulat bulu, ulat yang gateli, brengsek banget Pak. Kalau bahasa Surabaya kok ciancuk gitu. Tapi kalau ibu bapak sekalian selalu memantaskan diri untuk meningkatkan kompetensi bapak sekalian masuk pada kategori ulat sutra, ulat yang produktif, meningkatkan kompetensi diri. Ibu bapak sekalian yang sudah dapat tunjangan profesi
itu salah satu yang harus diambil dari tunjangan profesi yang ibu dapat dari negara itu adalah sedikit dipetik untuk peningkatan kompetensi. Untuk peningkatan kompetensi apa? TPG itu bukan untuk menambah ada yang senyumnya lebar Bapak di sana itu. Kata Pak Dio, kalau senyumnya lebar itu berarti mereka itu setuju masuk pada kategori anggota istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, model Pak Salim gitu. Pak Salim kalau di luar oh iya kayak singa, begitu ke rumah Hello Kitty. Salim Pak Salim. Dan meminjam ceritanya Pak Gio itu pernah cerita bahwa besok di hari akhir itu akan dikumpulkan para lelaki. Jadi anggap saja ada 1000 lelaki, 999 laki-laki di sebelah kiri ini adalah mereka lelaki yang takut sama istrinya. Hanya satu namanya Nur Salim yang di barisan tidak takut pada istrinya. Nah, makanya kemudian ada malaikat dipanggil sama 999 laki-laki ini, "Hei malaikat sini." Kata malaikat apa? "Tolong sampaikan ke laki-laki di sana itu, kok dia sendirian berani sama istrinya. Tanyakan apa amalannya." Ini pasti orang Kediri nih, apa-apa tanyanya amalannya apa sih setiap hari, apa kiat-kiatnya sehingga dia tidak takut sama istrinya. Malaikat ini datang, tahu namanya Nur Salim. Nur Salim sini, dapat titipan salam dari para lelaki yang takut sama istrinya. Kira-kira mereka menanyakan begini, apa amalannya sehingga kamu kok tidak takut sama istrimu? Dia jawab ke malaikat, "Malaikat, sampaikan ke mereka bahwa sesungguhnya saya berdiri di sini itu karena saya disuruh sama istri saya." Jadi intinya memang tidak ada laki-laki yang berani sama istrinya, semuanya takut sama istrinya. Jadi ibu silakan bangga dan bahagia karena ibu-ibu ini termasuk orang yang kuat. Kita lanjut. Jadi ulat itu ibarat ibu bapak guru. Jadi mau menjadi ulat yang produktif atau yang tidak. Jadi mereka guru-guru yang terus selalu memantaskan diri dengan cara meningkatkan kompetensinya, dengan selalu mengupgrade ilmunya, dengan selalu mau berbagi ilmu, berkolaborasi, maka masuk pada ulat sutra, ulat yang produktif. Dari ulat menjadi kepompong. Kepompong itu ibarat kepala madrasah. Kepompong itu nggak punya kaki. Jadi kepompong itu mandito. Sesungguhnya kepala madrasah itu tidak boleh kemana-mana. Jadi kepala madrasah itu sebagai manajer itu harus tahu perkembangan tiap hari, per jam, per detik, gurunya, tekniknya, peserta didiknya, lingkungan kerjanya, itu harus tahu itu. Maka dia nggak boleh kemana-mana, harus nunggoni. Jadi jangan karena jalanan dinasnya masih banyak, kok nggak boleh itu. Tapi ketika kepala madrasah itu adalah mereka yang dianggap berprestasi, punya potensi, kemudian madrasahnya juga maju di saat yang seperti itu, kemudian kepala madrasah ini harus best practice, harus sering diajak oleh Kanwil, oleh Kemenang, oleh teman-teman di pusat KSKK, GTK. Maka kepala madrasah yang seperti ini itu harus iya, karena sering keluar, kemudian dia harus memberikan sedikit
kiat-kiatnya atau apa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh para waka-wakanya. Waka harus dikasih sedikit ya keberanian, kewenangan untuk mengambil keputusan ketika kepala madrasah ini nggak ada. Tidak semua keputusan bisa diambil melalui telepon, karena kadang ada yang on the spot harus diputuskan di situ. Maka ya kepala madrasah harus memberikan sedikit kewenangan, keberanian, dan ya keterampilan yang harus dimiliki oleh para wakil kepala. Kan kalau dalam bahasa Kediri, wakil itu artinya apa, Bu? Awak dan sikil, nggak punya kepala, dia nggak bisa jalan. Oleh karena itu, ya itu tadi, kasihlah kepala mata dengan apa? Ya kompetensi yang harus dimiliki, keberanian, kasih keberanian, kasih kesempatan. Jangan hanya dikasih tanggung jawab. Yakinlah kalau tiap hari dikasih tanggung jawab tanpa sedikit kewenangan yang diberikan, muntahlah. Dia akan mengatakan, ya Pak siap, saya berani menjawab, nggak mau menanggung, kan itu lama-lama. Jadi Pak Nur Salim harus meninggalkan para wakil kepala ini dengan kekuatan yang penuh semangat, dengan apa ya, kemampuan, kompetensi yang mereka bisa mengatasi banyak hal ketika tidak ada kepala madrasahnya. Jadi itulah kepala madrasah yang baik harus begitu. Nah, setelah jadi kepompong itu kan menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini ibarat pengawas. Tadi ada ibu pengawas, mana ibu pengawas? Oh di bawah. Yaudah nanti sampaikan aja ke ibu pengawas. Jadi kupu-kupu yang baik itu kan tidak hanya dia yang sayapnya indah, tetapi kupu-kupu yang baik adalah kupu-kupu yang mampu menyebarkan sekuk sari bunga dari satu pohon ke pohon yang lain. Maka pengawas pun demikian, harus mampu ya memotivasi, menginspirasi, mensupervisi, mendampingi dan lain sebagainya untuk kemajuan madrasah, untuk pengembangan madrasah. Jangan terlalu sering di kantor, harus sering jalan-jalan. Nah, ini. Jadi kalau pengawas itu hanya di kantor, nah, kasih penma mana kasih penma? Ada nggak di bawah juga? Oh tidak hadir. Jadi ditegur, ditanya, jangan ditegur, biasanya gimana ditanya. Pensiunnya kapan? Nah, kok tanya pensiun lah, sampean itu kerja kok nggak jalan-jalan hanya di ruangan saja? Kan nggak ada transportnya sekarang ini, tanda-tanda orang yang tidak tawakal. Tawakal itu berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengapresiasi. Bukan dalam artian yang lain ya tawakal itu. Arti yang lain kan tawakal itu takut istri tua tapi banyak akal. Itu tawakal. Itu yang tertawanya lebar pasti. Ya, katanya kalau tidak berani minta izin, dia sudah mempersiapkan permintaan maaf kalau ketahuan. Jadi pengawas yang baik itu ya pengawas yang terus menginspirasi, terus mendampingi madrasah, guru-gurunya untuk mewujudkan target-target pembelajaran yang sudah disiapkan di masing-masing madrasah. Enggak ada transportnya. Ini tadi orang yang tidak terlalu berserah diri. Padahal kalau kita pengawas datang ke madrasah itu kan dioraketan bensin rometer ada kan. Itu yang namanya lego. Ono sing dilek, ono sing digo. Waspada, walaupun sedikit hati-hati. Ini sedikit yang saya sampaikan tuh Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini Alia, saya akan cerita sedikit. Kemarin dapat cerita di Min 1 Kota Malang. Itu ada cerita dari guru kelas 3 Min. Dia lagi ngajar matematika. Kemudian saat ngajar ini ada peserta didiknya yang bolak-balik kamar mandi.
sampai 6 kali. Ini ibunya bingung ini anak kenapa? Ditanya, sini nak, kamu sakit nak? Sini Le, sakit kamu Le? Enggak Bu, saya susah mengikuti pelajaran ibu. Lalu kenapa kok kamu kapan terus? Semalam saya mendengar ibu ngomong ke bapak, Pak kalau susah masuknya kepalanya dibasahi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Biasa penguatan yang menyegarkan, dimohon berkenan. Kegiatan pembinaan penguatan implementasi kurikulum Merdeka diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama jajaran guru MAN 2 Kota Kediri. Diharapkan melalui implementasi kurikulum Merdeka ini, madrasah dapat terus meningkatkan prestasi dan melahirkan SDM berkualitas. Saya hari ini merasa bangga, bahagia datang di MAN 2 Kota Kediri karena begitu saya masuk disambut barisan anak-anak yang memang mereka secara minat bakatnya itu difasilitasi oleh madrasah, dan madrasah ini saya melihat tidak hanya mentargetkan prestasi akademik, juga prestasi non-akademik. Jadi dua prestasi ini, akademik non-akademik, sangat diperhatikan oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri ini. Yang kedua, kami selalu katakan kepada para kepala madrasah bahwa prestasi anak-anak itu adalah menjadi salah satu etalase madrasah, sehingga para orang tua peserta didik ini, para orang tua ini melihat ketika etalase itu menarik, mereka akan kemudian tertarik untuk menitipkan anak-anaknya belajar di madrasah. Jadi saat ini orang tua akan melihat dua hal ketika mereka mau menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah kualitas lulusan, yang kedua adalah prestasi yang dicapai oleh anak-anak di lembaga pendidikan itu. Dan dua-duanya ini luar biasa MAN 2 Kota Kediri. Dan saya berharap MAN 2 Kota Kediri dengan segudang prestasinya ini bisa diikuti oleh madrasah-madrasah lain di sekitar MAN 2 Kota Kediri ini. Jadi hari ini saya mengatakan kepada semuanya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri ini itu memang melahirkan insan kamil. Jadi anak-anak yang berotak Jerman dan berhati Makkah. Jadi pelajaran akademik itu ilmu-ilmu umum dikedepankan, apalagi di sini itu riset untuk anak-anak difasilitasi secara maksimal. Dan pelajaran agama beserta dengan semua habitual kurikulumnya, pembiasaan keseharian itu juga luar biasa melekat di anak-anak. Karena sesuatu yang terbiasa itu akan menjadi adat, akan menjadi al-adatu muhakamah. Sesuatu yang sudah dibiasakan itu akan menjadi hukum untuk anak-anak. Dan saya yakin anak-anak yang lulus dari MAN 2 Kota Kediri ini tadi itu, dia adalah insan kamil, anak-anak yang berotak Jerman dan berhati Makkah. Terima kasih. Baik, kalau secara luas Pak, secara umum bagaimana kesiapan madrasah sendiri untuk menyambut kurikulum Merdeka menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia nih Pak? Kurikulum Merdeka ini kan sesungguhnya yang paling utama dari kurikulum Merdeka adalah lembaga pendidikan itu berfokus pada peserta didik. Jadi lembaga pendidikan memfasilitasi semua yang ada, potensi yang ada di peserta didik kita. Dan madrasah kita hampir sebagian besar sudah siap.
tahun kemarin semua madrasah negeri se-Indonesia sudah melakukan piloting atau implementasi kurikulum Merdeka, dan kami siap untuk melaksanakan kurikulum nasional yang baru. Tim Liputan Toho TV.